belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi ta'atihi tatanazzalul barakat wal hasanat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Wa ba'd. Pertama, kita bersyukur kepada Allah masih dapat menjalani hidup dan kehidupan ini atas izin Allah. Salawat dan salam Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita menjadi pengikut Nabi yang baik. Alhamdulillah, kita hari ini materinya tentang akhlak, karakter, budi pekerti. Sebelum kita ke materi ini, Ustadz merasa bangga, senang dapat menjadi bagian dari SMA 1 Sumatera Barat. Kalian pun yang laki-laki dan perempuan akan ketemu insya Allah nanti bersama-sama Ustadz di kampus yang kita cintai. Perkenalkan ya Anda semuanya. Kalian semua di rumah. Nah, perkenalkan, nama saya Muhammad Suwardi Nasution. Lahir di Mandailing Natal. Kemudian datang ke Padang Panjang, Sumatera Barat tahun 2011. Dan sudah bertemu dengan abang-abang kalian angkatan 1 sampai insya Allah angkatan kalian ya. Baik, untuk materi kita ini sopan santun. Rasulullah SAW bersabda, innama bu'ithtu liutammima makarimal akhlaq. Seakan-akan sesungguhnya saya diutus, kata Rasulullah SAW, untuk menyempurnakan akhlak yang baik, budi pekerti yang baik, karakter yang baik. Kemudian dijulukilah oleh Allah Rasulullah SAW, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, engkaulah yang memiliki budi pekerti yang sangat agung. Sehingga laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Rasulullah SAW contoh teladan budi pekerti yang baik untuk kita contoh, untuk kita tiru. Baik Anda semuanya, yang laki-laki, yang perempuan, yang ganteng dan cantik, semuanya insya Allah akan bertemu dengan Ustadz di SMA 1 Sumatera Barat nanti. Bersyukur kita ya, kita akan menjadi bagian dari keluarga besar SMA 1 Sumatera Barat. Nah, kita hanya membahas pada bab ini, pada materi ini 3 saja ya. Bagaimana sopan santun kita kepada orang tua yang pertama sekali, kepada guru dan teman-teman. Baik nanti di sekolah, di asrama ya, teman-teman kita di SMA 1 Sumatera Barat. Yang pertama, orang tua kita. Allah berfirman juz 5 ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Nah, jadi Allah menyuruh kita ibadah kepadanya, menyembah Allah, dan langsung perintah birrul walidain, berbuat baik kepada kedua orang tua, ayah dan bunda kita di rumah. Kenapa kira-kira seperti itu Anda semua? Allah yang menciptakan kita. Kemudian sebabnya kita seperti ini adalah karena bantuan, tolongan, kasih sayang ayah ibu kita.
merekalah yang menjadikan kita seperti ini. Sehingga ketika seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, ummuka, 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 pada siapa aku ya Rasulullah berbuat baik? Ibumu, 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 kemudian ayah. Perintah supaya kita birrul walidain, berbuat baik kepada ayah dan bunda kita. Nah, jadi anak-anak Ustadz semuanya, kenapa seperti itu? Al-ummu madrasatul ula. Bunda kita, keluarga kita yang di rumah adalah madrasah, sekolah pertama bagi kita dahulu. Ibu ayah kita lah mengajar kita. Mereka lah yang mendidik kita pertama kali ketika kita dilahirkan ke dunia yang sekarang kita dalam. Mereka ajari kita makan, minum, berbicara, berpakaian, bernostalgia lah kita yang melihat adik kita di rumah ya, bernostalgia. Lihat adik kita itu bagaimana dirawat oleh ayah ibu kita, ayah bunda kita. Nah, kemudian kita masuk kepada yang real ya, Nana Ustadz, yang real. Ketika nanti kalian ya, antum-antum datang ke sekolah kita ini, saya masuk Sumatera Barat, bagaimana kita menghadap hormat kepada orang tua kita. Kita tidak menginginkan anak-anak Ustadz, orang tua kita nggak ridho pada kita ya, khususnya nanti ketika orang tua kita nanti datang berkunjung ke SMA 1 Sumatera Barat. Yang sering Ustadz ingatkan kepada abang-abang kakak-kakak yang terdahulu ya, abang-abang yang sudah di sini, yang sudah tamat. Yang pertama, kalau ayah ibu kita nanti datang ke sekolah kita ini, mengantarkan dan berkunjung ke sekolah kita, kan orang tua kita bawa barang, oleh-oleh, bekal, pakaian untuk kita. Itu anak-anak Ustadz, barang-barangnya itu jangan lagi mereka yang mengangkat dari gerbang SMA 1 Sumatera Barat ke asrama. Apalagi kalau kita yang laki-laki ya, kita angkat semuanya, kita bawa tas itu semuanya. Biarkan ayah ibu kita tenang, walau mereka itu sangat sayang sama kita. Nggak usah amma saya yang bawa, nggak usah, biar ayah yang angkat, biar ibu yang angkat. Dari karakter yang baik, kitalah yang akan mengangkat itu, anak-anak. Jadi barang-barang yang dibawa oleh orang tua kita sampai halaman sekolah ke asrama itu kitalah yang mengangkat. Jangan biarkan orang tua kita mengangkatnya lagi. Apalagi seumur-umur kita ya, kita angkat semua tas keperluan yang mereka bawa untuk kita, kita bawa semuanya. Kalau nggak bisa 2 kali kita ulang. Kita antarkan dulu ke asrama sebagian, kemudian kita jemput lagi. Nah, Nana Ustadz, ini yang real ya, yang real. Ketika orang tua kita nanti datang, mobil kan nggak boleh ke asrama. Mobil kita kendaraan nggak boleh ke asrama. Dari sekolah ke asrama itu belum hujan, sampai asrama Nana Ustadz hujan. Kemudian ketika ayah ibu kita mau pulang menuju halaman sekolah, kita biarkan hujan-hujanan. Anak-anak Ustadz ini nggak boleh. Dari karakter yang baik itu, kalau kita punya payung, kita ambil payung kita, atau kita pinjam dulu payung teman, kita payungi ayah ibu kita ke depan menuju gerbang sekolah.
Yang paling penting dari ini semuanya anak Ustaz adalah bagaimana kalian yang laki-laki yang perempuan antum-antunna itu rajin berjibaku belajar, tekun, baik itu pelajaran sains, tahfizul Quran, semua kegiatan yang mendukung untuk kesuksesan kita. Harusnya ya anak-anak Ustaz, kalau kita tidak rajin, malas segala macam, ini sudah masuk kategori kita mengecewakan orang tua kita. Jadi dari akhlak anak kepada orang tuanya, dia selalu berbuat yang terbaik, belajar, menghafal, tidak malas-malasan belajar, sehingga orang tua kita nanti akan menuai hasil ketika kita sukses nanti. Nah, Ustaz, jadi kalau orang tua kita datang ke asrama, ya kita layani baik-baik. Kita antar sampai depan ke gerbang sekolah kita. Jangan biarkan ibu ayah kita hujan-hujanan, karena sekolah kita ini sering hujan. Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa mewujudkan, bagaimana kita bisa menjadi kebanggaan orang tua kita, baik di sini, di dunia ini, apalagi di akhirat. Sehingga salah satu anak-anak Ustaz ya, salah satu dari akhlak kita ke orang tua kita adalah setiap kita berdoa jangan lupa mendoakan mereka. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamni warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau sengaja kita melupakan doa ini, nauzubillah, bisa-bisa kita masuk ke kategori durhaka kepada orang tua kita. Ridullah fi ridul walidain. Keriduannya Allah kepada seorang hamba ketika orang tuanya ridho. Mudah-mudahan anak-anak Ustaz semuanya nanti ya akan menjadi seorang yang baik hubungannya kepada Allah dan sangat berbakti kepada kedua orang tuanya dengan belajar, rajin, tekun, menggapai cita-cita. Nah, seluruhnya mudah-mudahan antum sehat-sehat aja di rumah ya. Kita lanjut bagaimana akhlak kita kepada guru. Nah, ketika antum-antum nanti kalian semuanya sampai ke sekolah kita ini, ke SMA 1 Sumatera Barat, kita sudah berteman guru, baik itu pembina asrama, guru kita di sekolah, semuanya menjadi guru kita di sini, keluarga kita di sini. Bagaimana karakter, bagaimana kita memuliakan, bagaimana kita menghormati guru kita. Kalau tadi kan orang tua kita, sekarang karena kita asrama, ada guru-guru kita nanti di SMA 1 Sumatera Barat. Ya, ada dalam sebuah buku akhlak diterangkan ya, wa min ta'zimil ilmi, dari mengagungkan ilmu itu ta'zimul muallim, kita harus mengagungkan guru kita. Bagaimana orang tua kita di rumah, kita harus sopan baik kepada guru kita ya. Apapun guru kita itu, siapapun dia, dalam dirinya itu ada yang namanya ilmu. Itulah yang kita hormati, karena mereka akan mengajar kita, menghilangkan kebodohan kita. Baru dari mengagungkan ilmu, termasuk juga kita menghormati, maksudnya menghargai buku-buku guru kita. Jadi guru-guru kita di sekolah kita sopan santun seperti orang tua kita di rumah. Buku-buku sekolah kita pun
hendak kita lemparkan, hilang. Nah, yang seperti ini namanya kurang menghormati guru. Jadi menghormati guru termasuk bagaimana kita merapikan buku kita, catatan kita dengan baik. Guru adalah pengajar kita, buku itu adalah sumber ilmu yang akan kita pelajari. Jadi anak-anak Ustaz, adab murid kepada guru nggak jauh beda dengan adab atau karakter kita kepada orang tua kita dulu. Orang tua kita itu yang membesarkan kita, sedangkan guru-guru kita ini yang mengisi, yang mendidik akal kita, yang mendidik karakter kita, memberikan kita ilmu, memberikan kita ilmu. Makanya dalam syair Arab itu kadal muallimu rasulah, hampir saja seorang guru itu menjadi seorang rasul, karena mereka tugasnya adalah seperti tugas para rasul. Nah, kalau kita baca lebih dalam ya di buku-buku para ulama, bagaimana kita menghormati orang tua dan guru itu, salah satunya adalah kita lewat di depannya dengan izinnya. Nggak boleh kita duduk di tempat duduknya. Ini gurunya datang, kita duduk di kursinya, di tempatnya, di motornya kan. Nah, harusnya kita minta izin dulu. Minta izin dulu. Kalau di sekolah kita nanti ada tugas guru kita, itu harus kita laksanakan sebisa kita. Kita taati perintah guru kita, karena insya Allah mereka menginginkan kita baik. Tidak ada orang tua dan guru yang menyuruh kita kepada yang tidak baik. Kalau ada, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Gak boleh kita taat kepada makhluk kalau itu untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu ananda semuanya ya. Harus sopan-sopan kita kepada guru-guru kita. Jangan berbicara sebelum minta izin kepada guru kita. Atau jangan banyak kita berkata-kata di depan guru kita. Satu ucapan guru kita dah 10. Nah, ini akan mengurangi hormat kita kepada guru-guru kita. Sebenarnya ke orang tua kita seperti itu. Kalau di Minang ada namanya kato nanampe, kato manereang, mendaki, menurun, mendatang. Nah, ini harus kita pakai dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena guru-guru kita dan orang tua kita adalah tua dari kita, harus kita hormati. Baik, anak Ustadz semuanya, ini masih materinya ya, masih materinya. Baru teman-teman, kawan-kawan kita nanti di asrama, di sekolah. Akhlaknya adalah katu mendata ya. Berteman, tidak boleh kasar, tidak boleh lembut kali, datar. Nah, tapi dalam menjadi seorang penuntut ilmu seperti kalian, antum-antum ini, carilah nanti teman yang cocok untuk kita. Karena anil mar'i la tasal. Seseorang itu kalau kita mau tahu karakternya orang baik atau enggak, lihat siapa temannya. Lihat siapa temannya. Siapa temannya? Kalau temannya rajin, insya Allah dia menjadi rajin. Kalau temannya nanti nauzubillah malas, akan berefek ke kita kemalasannya. Makanya insya Allah semuanya anak semester ini rajin-rajin. Kalau kita saling mengingatkan.
Makanya kita harus pandai-pandai mencari teman. Teman-teman yang baik, teman-teman yang cocok dengan kita akan mendukung adik-adik Ustaz semuanya mencapai suksesnya nanti pembelajaran kita di SMA 1 Sumatera Barat. Kan banyak itu. Kalau kita berteman sama tukang bengkel, kita akan sedikit banyaknya ada kena kita hitam. Kalau kita berteman sama penjual parfum, sedikit banyaknya pun kita akan kena wanginya, harumnya. Kalau ada orang makan nangka bergetah, sedikit banyaknya pun kita akan bergetah. Makanya ada Ustaz semuanya, teman-teman ini pandai-pandailah kita nanti di SMA 1 Sumatera Barat mencari teman. Jadi bagaimana kita berbuat baik kepada orang tua, sopan dan santun kita kepada guru, pandai bersahabat, berteman. Ini yang tiga ini sangat penting. Yang tiga ini sangat penting dalam mencapai kesuksesan kita nanti pas menjadi belajar ya. Ketika berkumpul, Allah kumpulkan insyaallah nanti kita di Sumatera Barat ini. Nah, itulah yang akan menunjang seluruh kesuksesan kita, mendukung semua yang kita inginkan. Kita minta doa orang tua kita, sopan-sopan kita ya. Kalau orang tua kita ke sini, begitu juga kepada guru-guru kita. Pandai-pandai kita beradab, bagaimana kita beradab kepada mereka. Jadi sopan santun ini al-adabu fawqal ilmi. Beradab dulu baru berilmu. Kalau kita nggak ada karakter budi pekerti yang baik kepada orang tua, guru, bagaimana kita mau berilmu? Karena mereka pun lihat kita nggak ridho. Bagaimana guru kita itu senang kepada kita, kita sering melanggar apa yang dia sampaikan, tidak kita kerjakan apa yang diperintahkannya, kita langgar apa yang dilarangnya. Makanya anak-anak Ustadz, sebelum ya kita mulai proses pembelajaran, tanamkan niat, saya menuntut ilmu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baik-baiklah, sopan-sopanlah kita kepada orang tua, guru dan teman-teman kita. Banyak ini materinya ya, sudah banyak. Kalau nanti sampai asrama ini kita perdalam lagi, insya Allah kita perdalam lagi, kita kaji lagi nanti. Yang jelas, nah itu sangat penting ya. Kalau orang tua nanti datang ke asrama, kita hormati mereka. Nah, kepada titik-titik supaya datang ke pos sapam, orang tuanya datang menjemput, cepatlah berlari. Temuilah orang tua kita ini. Ini kadang udah 5 kali dipanggil. Panggilan orang tua setitik-titik datang, kita masih tenang-tenang aja di asrama. Ini bukan karakter yang baik. Cepatlah bergegaslah, temui orang tua kita. Guru kita juga seperti itu. Karena orang tua dan guru kita ini dua-duanya punya andil dalam kesuksesan kita di dunia dan di akhirat. Dunia dan akhirat. Baru teman-teman ini lingkungan kita ya. Kalau kita nggak pandai berteman, bersahabat di asrama, nggak betah kita, nggak betah. Tapi kalau sudah pandai nanti, kalau ada kiriman oleh-oleh dari orang tua, kita bagi teman kamar. Tahabbu, kasihlah hadiah, kalian akan merasakan saling mencintai kita bersama.
Ini orang tua kita bawa pisang ya, satantan pisang. Kita makan sendiri. Kita masukkan kepala kita ke dalam lemari. Kita makan itu sendiri. Enggak kita bagi ke teman. Ini kan bakhil, pelit. Kita beli nanti di pasar Padang Panjang itu sate. Kita bawa ke asrama, kita kasihlah agak 2 lidi ke teman. Ini enggak, dibawanya ke atas ke lantai 4 asrama, dimakannya sendiri. Kan susah kita. Saling berbagi itu indah, menumbuhkan kecintaan antara kita. Nah, kalau abang-abang dulu ya, abang-abang dulu, mudah-mudahan kalian nanti seperti itu. Pulang ke Batu Sangkar, dibawanya di pisang lah masak sebagian, yang belum masak sebagian. Nanti sampai asrama bagi-bagi itu pisang itu. Nah, 2-3 hari kemudian pisang yang belum masak itu masak lagi, bagi-bagi lagi. Dibawanya pukat sadus yang belum masak. Nanti sampai asrama beberapa hari udah masak, dibagi-bagi lagi. Nah, inilah indahnya di asrama. Kalau kita pandai berbagi dengan teman-teman. Jangan kayak tadi cerita-cerita yang sering kita dengar ya, masukkannya kepalanya ke lemari, baru makannya roti kue semua di dalam. La ilaha illallah. Dibawanya sate, nasi bungkus, dibawanya ke lantai 4, makannya sendiri. Nah, Ustaz juga nggak suka orang seperti ini. Saya panggil itu, makan serang. Ada Ustaz, kasih Ustaz dikit dulu, kasihnya Ustaz nanti dikit. Nah Ustaz, mudah-mudahan kalian adalah orang-orang yang dermawan ya, yang suka berbagi nanti di asrama, baik itu makanan maupun pengetahuan. Kadang ada kawan hebat di fisika, awak enggak, awak hebat di kimia, matematika dan lain. Minta tolonglah kepada yang lebih pandai. Belajar bersama, muzakarah, berdiskusi. Nggak pandai kita kayak abang-abang juga, kayak kakak. Nah, inilah persahabatan. Itulah namanya berteman di asrama. Karakter yang baik ya. Sopan-sopan ke abang-abang, ke kakak-kakak, mereka akan ajari kita. Nah, ini mungkin yang akan kita terapkan nanti di asrama. Pesan Ustadz supaya antum-antumna yang laki-laki dan perempuan siap-siaplah, tanamkan niat yang baik dari sekarang. Minta doa kepada orang tua kita biar kita kuat di Padang Panjang yang dingin dan adem ini ya. Insya Allah SMA 1 Sumatera Barat seademnya Padang Panjang ini, sedinginnya Padang Panjang. Nah, lo angin-angin panas sini lah. Tapi kalau antum nanti angin-angin itu angin lo dunia apa jadinya. Makanya baik-baiklah kita contoh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini kajian kita. Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.